Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan kami sendiri atau diantarin. Terima kasih sudah mau menonton channel kami. Semoga kita baik-baik saja. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Membunuh. Tentu kita tahu apa itu membunuh. Membunuh yaitu menghilangkan nyawa seseorang, entah itu binatang atau manusia. Kita tahu membunuh itu hal yang dilarang. Apapun alasannya, tidak seharusnya kita membunuh. Berbeda halnya jika kita membela diri kita atau membela keluarga kita yang ingin dibunuh. Kita lawan lalu tidak sengaja membunuh. Tapi jika bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan damai, maka hindarilah perbuatan membunuh. Untuk apa juga kita membunuh orang? Renungilah sedikit. Jika amarah kita sudah menumpuk, cobalah dibawa mandi atau dibawa makan. Semoga mungkin saja amarah kita itu bisa luntur. Untuk apa juga kita membunuh orang lain hanya karena alasan harta atau karena alasan dia menghina kita, dia mempermalukan kita. Untuk apa juga kita membunuh orang lain? Apakah tidak ada cara lain selain membunuh? Apakah dengan membunuh itu bisa menghilangkan rasa balas dendam kita? Apakah kita tidak bisa menghindar? Kita tahu di dalam Quran An-Nisa ayat 93 yang artinya, di sini kami akan menyebutkan artinya saja karena sangat sulit mengedit bahasa Arabnya, terutama HP kami yang masih belum terlalu bagus. Jadi mohon maaf, kami hanya menyebutkan terjemahannya atau artinya saja. Terjemahan atau arti surah An-Nisa ayat 93, barang siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan cara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia akan kekal di dalam neraka jahanam dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya atau mengutuknya, serta Allah menyediakan adab yang besar bagi si pembunuh. Nah, jadi coba kita renungkan, apakah hanya karena ego kita? Apakah hanya karena balas dendam? Apakah hanya karena harta? Kita mau mempertaruhkan masa depan kita, yaitu kehidupan sesudah mati. Mungkin kita bisa berpuas diri ketika membunuhnya, tapi ketika sudah membunuh, maka apalagi yang akan kita lakukan? Setelah itu apa? Kita akan menikmati balasannya, yaitu di neraka, akan disiksa selama-lamanya. Nah, itu jadi direnungkanlah. Selama masih bisa berdamai, selama masih bisa kita melarikan diri, untuk apa kita membunuh orang? Lalu juga
di dalam surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70 yang artinya adalah, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Sang Pencipta kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian, niscaya dia mendapatkan dosa. Azab untuknya akan dilipat gandakan pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat. Nah, jadi renungkanlah surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70 ini sebelum kita membunuh. Apakah hanya karena ego kita mau berada di dalam neraka selama-lamanya? Apakah hanya untuk memuaskan nafsu kita akan dilaknat Sang Pencipta? Jangan sampai seperti itu. Dari yang kita ambil dari surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70 itu ada beberapa perbuatan yang bisa menyebabkan kita masuk ke neraka selama-lamanya jika kita mati dalam keadaan tidak bertaubat. Yaitu satu, syirik atau membuat tandingan kepada Allah atau menyekutukan Allah. Maka itu kita jika mati dalam keadaan syirik, maka kita akan masuk neraka selama-lamanya. Yang kedua adalah membunuh. Jika kita membunuh dan itu hukumnya haram, lalu kita mati dalam keadaan membunuh, maka kita masuk neraka selama-lamanya. Yang ketiga adalah berzina. Nah, jika kita berzina lalu mati dalam keadaan berzina, belum sempat bertaubat, maka kita akan disiksa di neraka selama-lamanya. Nah, jauhkanlah dari semua itu. Dan seandainya kita sudah melakukan itu, kita pernah syirik, kita pernah membunuh, atau kita pernah berzina, maka segeralah kita bertaubat agar kita wafat tidak dalam keadaan seperti itu, agar kita masuk ke dalam surga. Nah, semoga kita dihindarkan dari itu semua. Nah, selanjutnya adalah ada di surah Al-Maidah ayat 32 yang artinya adalah, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Lanjut adalah di dalam surah At-Takwir ayat 8 sampai 9 menjelaskan, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya karena dosa apa dia dibunuh. Nah, itu zaman jahiliyah dulu sebelum Islam datang. Itu jika ada orang Arab yang mempunyai anak perempuan, maka sebagian mereka akan membunuhnya dia dan dikubur dalam keadaan hidup-hidup. Lalu secara arti ada Nabi Muhammad pernah berkata ketika yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab At-Tafsir bab Qaurihi nomor 4477, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim
dalam kitab Iman bab Bayan Al-Kabair wa Akhbariha nomor 86, dan diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab At-Tafsir bab Tafsir Surah Al-Furqan nomor 3181, dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai di dalam kitab Tahrim Ad-Dam bab Zikir Al-Zam, dan juga diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab At-Talaq di dalam bab Ta'zim Az-Zina nomor 2310, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di cetakan atau jilid 1 nomor 280, yang mana artinya seperti ini: dosa apakah yang paling besar di sisi Sang Pencipta? Lalu Nabi menjawab, engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal dialah yang menciptakanmu. Lalu orang itu berkata, kemudian apa lagi? Lalu Nabi menjawab, engkau membunuh anakmu karena takut akan ikut makan bersamamu. Orang itu bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Nah, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Nah, lalu ada juga riwayat yang riwayat oleh Imam Bukhari di dalam kitab Al-Iman di dalam bab Wa'in Taifatani min al-mu'minin iktalalu fa aflihu bainahuma nomor 31, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Al-Fitan nomor 2888, yang artinya seperti ini: apabila ada dua orang muslim saling berhadapan dengan pedang mereka berdua dan saling membunuh, maka yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama di dalam neraka. Ditanyakan kepada beliau, yang membunuh itu masuk akal bila masuk neraka, tapi bagaimana dengan yang terbunuh? Beliau menjawab, karena dia yang terbunuh tersebut sebenarnya juga sangat ingin membunuh rivalnya. Nah, jadi apabila ada dua orang muslim saling berhadapan dengan pedang mereka berdua, maka yang membunuh dan yang terbunuh di dalam neraka. Ditanyakan, yang membunuh itu, tapi bagaimana dengan yang terbunuh? Beliau menjawab, karena dia, yaitu yang terbunuh, juga sangat ingin membunuh orang yang membunuhnya. Nah, jadi dari ini bisa kita ambil pelajaran, yang membunuh dan yang dibunuh dalam keadaan duel 1 lawan 1 tanding, maka sama-sama masuk neraka. Lalu juga ada dalil yang mengatakan seorang yang beriman senantiasa berada pada kelapangan dari agamanya selama tidak menumpahkan darah yang haram. Nah, lalu selanjutnya adalah hindari. Nah, perbuatan membunuh itu harus dihindari. Nah, lalu dari Bashir bin Al-Muhajir berkata, dari Ibnu Buraidah dari bapaknya bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, yang artinya,
Sungguh membunuh orang yang beriman adalah lebih besar di sisi Allah daripada hilangnya dunia. Lalu ada lagi dalil yang mengatakan bahwa seseorang yang senantiasa berada pada kelapangan dari agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Lalu Nabi juga pernah berkata yang artinya yang paling pertama diputuskan pada perkara adalah antara manusia adalah masalah darah. Lalu Quraisy berkata dari Asy-Sya'bi, dari Abdullah bin Amr, dia berkata Rasulullah bersabda yang artinya dosa besar yang paling besar adalah syirik, yang kedua membunuh jiwa manusia, selanjutnya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Nah, jadi kita hindari. Kemudian ada juga dalil yang mengatakan dari Humaid bin Hilal, kami diberitakan oleh Bishr bin Asim, kami diberitakan oleh Uqbah bin Malik dari Nabi yang bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah enggan atas orang yang membunuh seorang yang beriman. Beliau berkata seperti itu 3 kali. Lalu ada lagi dalil yang mengatakan artinya tidaklah seseorang dibunuh secara zalim melainkan putra Nabi Adam yang pertama ikut menanggung darahnya, karena dialah orang yang paling pertama memberikan tauladan membunuh. Jadi apapun yang terjadi, kita jauhi perbuatan membunuh. Jangan sampai kita membunuh orang apapun alasannya. Lalu ada juga dalil yang mengatakan dari Abu Hurairah dari Nabi, beliau berkata, ketahuilah barang siapa yang membunuh seseorang yang mendapat jaminan perlindungan, yaitu yang mendapatkan jaminan Allah dan jaminan dari Rasulullah, maka sungguh orang tersebut telah mengkhianati perlindungan Allah dan dia tidak akan mencium wangi surga. Padahal sesungguhnya wanginya surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi apapun yang terjadi jangan sampai kita membunuh. Lalu diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi, beliau berkata yang artinya barang siapa membantu untuk membunuh seorang mukmin dengan sepotong kata, niscaya dia akan bertemu Allah dalam keadaan tertulis di antara kedua matanya terputus dari kasih sayang Sang Pencipta. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, jadi apapun yang terjadi, jangan sampai kita membunuh manusia. Sedendam apapun kita kepada orang itu, sesalah apapun dia kepada kita, hindari kita membalas dendam dengan cara membunuh. Jika dia salah kepada kita, laporkan ke kantor polisi. Jika polisi tidak mau, laporkan ke atasan polisi, sampai seterusnya. Jika tidak mau, maka dipiralkan. Zaman sekarang mudah. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita terhindar dari perbuatan membunuh. Semoga kita terhindar dari perbuatan syirik. Semoga kita terhindar kepada perbuatan durhaka kepada orang tua, yang mana semua itu bisa membuat kita kekal selama-lamanya di neraka jika kita mati dalam keadaan tidak bertobat. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silakan share
Dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.